Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, di tangan saya ada buku tafsir Ibnu Katsir. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membedah buku dari yang saya pegang ini, ya, buku tafsir Ibnu Katsir, cetakan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nah, bagaimana tentang buku ini nantinya, kemudian juga bagaimana kelebihan-kelebihan tentang buku ini kita akan bahas di kesempatan kali ini. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, tentunya bersama narasumber di kesempatan kali ini yang akan membedah buku yang saya pegang ini tentang tafsir Ibnu Katsir dari pustaka Imam Asy-Syafi'i, yaitu ada Al-Ustadz Hasan Hamzah Lubis hafizahullahu ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hayakallah, Masya Allah. Nah Ustaz, ini menarik, buku tafsir Ibnu Katsir yang ada di depan kita. Nah, tentunya sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan menggali bagaimana tentang kitab Ibnu Katsir ini. Kemudian juga nanti kita akan membahas bagaimana isi atau juga kelebihan-kelebihan dari kitab ini. Baik Ustadz, yang pertama kali ini Ustadz, tentang buku tafsir Ibnu Katsir ini Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membedah buku tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang sangat agung ya. Iya. Karena sesuai namanya yang dinamakan oleh Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim ya. Tafsir Al-Qur'an yang agung. Itu nama asli dari kitab ini ya. Dan tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir Al-Ma'thur ya. Al-Ma'thur beliau menjelaskan ayat ini dan juga penjelasannya berdasarkan sanad ya, ada sanadnya. An-fulan seperti itu ya. Dan dikatakan para ulama bahwasanya tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang paling bagus tentang tafsir Al-Ma'thur setelah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Dan beliau juga memang menyebutkan dalam buku tafsirnya ini, beliau menjelaskan ayat Al-Quran itu dengan metode bahasa yang mudah ya. Sehingga sangat bisa dipahami oleh seluruh kalangan manusia. Karena ada beberapa buku tafsir, mereka membuat kata-kata atau gaya bahasa yang sulit ya. Sehingga hanya khusus untuk orang-orang memang memiliki pendidikan tinggi atau lebih ahli gitu ya. Namun beliau ketika menuliskan buku tafsirnya ini, beliau memilih kata-kata yang mudah sehingga memudahkan orang-orang untuk mendalaminya dan juga memahaminya seperti itu. Masya Allah, berarti tafsir ini luar biasa dan juga bisa menjadi rujukan gitu Ustaz ya. Tafsir yang mudah Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan menyebutkan sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada mengenai identitas buku ini nih Ustaz. Nah Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz, biar kita lebih bisa mengenal terlebih dahulu ini nama penulis dan juga profil singkatnya Ustaz. Al-Imam Ibnu Katsir adalah seorang imam ya. Imam kaum muslimin yang sangat terkenal ya. Dan beliau sebetulnya adalah ketika masih kecil orang tuanya sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan ketika berumur 3 tahun ya. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Hajar mengatakan ketika beliau berumur 7 tahun meninggallah bapaknya. Dan kita ketahui bapaknya ini adalah seorang khatib. Khatib dia kalau zaman dahulu seorang khatib itu dia imam dan juga memiliki ilmu yang
mumpuni dalam bidang agama. Karena tidak mungkin seseorang itu dijadikan seorang khatib ya, kecuali dia memang memiliki ilmu agama. Iya. Namun qadarullah ketika beliau berumur 3 tahun ya, atau yang lain mengatakan 7 tahun, orang tuanya bapaknya meninggal dunia. Kemudian beliau ini diasuh oleh yang paling terkenal adalah abangnya ya. Dan abangnya ini nanti menjadi guru pertama untuk dia. Abangnya ini adalah Abdul Wahhab, guru pertama beliau. Dan beliau Imam Ibnu Katsir ini adalah dia bermadhab Syafi'i. Terutama kita di Indonesia adalah mayoritas bermadhab Syafi'i ya. Lebih cocok dan lebih cocok kita membaca tafsir ini. Jadi ketika beliau berumur 3 tahun, mereka itu berangkat ke Damaskus ya. Dimas dalam bahasa Arabnya Damaskus. Dia memperdalam ilmu di sana. Makanya banyak para ulama memuji dia ya. Seperti Imam As-Suyuti mengatakan, saya belum pernah melihat buku tafsir ditulis sebagus buku tafsir Ibnu Katsir ini. Karena memang kalau kita baca buku tafsir ini memang mudah bahasanya dan juga betul-betul langsung bersandar ya kepada para ulama-ulama sebelumnya. Seperti itu. Dan Ibnu Katsir ini juga memiliki para guru yang sangat terkenal ya. Dan di antara guru beliau itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau banyak membaca kitab kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan salah satu gurunya. Dan juga tentunya mu'allafatuhu, buku-buku yang diciptakan itu sangat banyak. Dan salah satunya ini adalah tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, lebih terkenal dengan namanya tafsir Ibnu Katsir. Padahal nama asli tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim. Tapi disematkan langsung kepada penulisnya. Beliau, ya. Karena mungkin karena keikhlasan beliau yang begitu mendalam ya, sehingga Allah ingin lebih terkenal nama dia daripada nama bukunya. Dan di antara tulisan dia ini tafsir Ibnu Katsir, kemudian masih banyak lagi seperti Al-Bidayah wan Nihayah ya. Al-Bidayah wan Nihayah itu kalau kita lihat bukunya itu berjilid-jilid. Ya betul. Karena dia lebih banyak daripada ini ya. Iya. Karena dia membahas dari manusia pertama atau sebelum ya. Sebelum tercipta manusia dia bahas semua. Makanya disebut Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah dari awal gitu ya. Sirah dan tata perjalanan para ulama ada di situ. Iya. Dan ini mungkin secara singkat profil beliau dan banyak buku-buku yang beliau karang dan beliau tulis. Baik, Masya Allah, ini kan suatu hal yang luar biasa ya, yang tentunya ini kan terjemahannya Ustadz ya. Ini terjemahannya dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nah kemudian Ustadz kita mereview sedikit ya mengenai identitas buku ini nih Ustadz. Ini yang kita pegang ini terbitan tahun berapa nih Ustadz? Nah, buku ini adalah buku terbaru dan ini terbitan 2019 ya, atau 1440 Hijriah. Dan ini cetakan ke-13. Cetakan ke-13 dan buku ini sebetulnya bukan buku asli ya. Bukan buku aslinya yang diterjemahkan, namun buku ini sudah diringkas. Buku ini sudah diringkas oleh salah satu ulama yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Utsaiq dan beliau menamakan buku ini adalah Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya yang diterjemahkan ini adalah ringkasan. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak para ulama memang meringkas tafsir Ibnu Katsir ini. Karena memang Ibnu Katsir itu menjelaskan satu ayat kadang dijelaskan bersama hadis dan juga yang lain ya, seperti itu. Jadi pustaka Imam Asy-Syafi'i sudah merilis buku ini yang ke-13 kali ya. Masya ini Allah. menunjukkan berarti buku ini sangat laris dan banyak peminatnya terkhusus kita di Indonesia. Berarti Ustadz kalau ini kan sudah diringkas. Berarti dari kalangan yang paling tinggi mungkin kita bisa katakan dari Ustadz atau segala macam bahkan yang awam sekalipun itu berhak memiliki buku ini gitu saja. Nah, terkhusus kita ya di Indonesia yang mayoritas bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah salah satu ulama besar ya, ulama besar dari kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan tentunya pemikiran-pemikiran dia ini sejalan ya, sejalan dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita orang awam atau orang penuntut ilmu atau yang lebih tinggi dari itu memang berhak untuk membaca ataupun memiliki buku ini. Karena memang sebagus-bagus
yang harus kita miliki adalah penjelasan tentang ayat suci Al-Quran dan salah satunya adalah kitab tafsir. Masya Allah. Jadi karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan sempurna kecuali dari pemahaman dan juga buku-buku para ulama. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir ini. Iya, Masya Allah. Nah Ustadz, kalau kita lihat ini kan ada berapa jilid nih Ustadz ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya, 10 jilid nih Ustadz. 10 jilid dan per jilid itu ada, kira-kira di jilid pertama ada berapa halaman nih Ustadz? Untuk jilid pertama 700-an ya. Masya Allah. 790 halaman. Berarti ini tentunya sebagai rujukan pun bisa Ustadz ya? Nah, bisa. Padahal ini adalah buku ringkasan. Buku ringkasan ya? Ringkasan bagaimana dengan buku aslinya. Dan buku ini kita rekomendasikan ya untuk para kaum muslimin. Karena di buku ini beliau menjelaskan secara ringkas, namun ringkasnya ini tidak mengurangi dari makna ayat. Iya. Seperti itu. Makanya para ulama mensifati bukunya ini adalah la yutil fayumal. Dia tidak panjang menjelaskan sehingga orang bosan. Dan juga la yuksir atau laysa biqalil, bukan sedikit, al-mukhil, sedikit sehingga merusak makna dari ayat itu. Masya Allah, Masya Allah. Meringkas tapi tidak mengurangi esensi gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustadz, kalau kita melihat Ustadz, kita lihat dulu Ustadz, biasa kalau di buku-buku itu ada nomor ISBN-nya nih Ustadz. Di paling belakang ini. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini ISBN-nya ya. Jelas kalau dalam buku berjilid-jilid, setiap buku biasanya ISBN-nya beda. Beda, iya betul. Mungkin dalam jilid pertama ini ISBN-nya 978608062077. Tentunya jika jilid kedua beda lagi seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini buku yang di hadapan kita ini adalah buku yang luar biasa. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan rehat terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Ya baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Bedah Buku. Dan masih di kesempatan kali ini kita membedah buku Tafsir Ibnu Katsir. Nah sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi. Nah Ustadz, kita akan lanjutkan Ustadz. Kita mungkin harus tahu juga nih Ustadz, bagaimana pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran ini Ustadz. Nah, Ustadz, seberapa penting gitu Ustadz? Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mempelajari tafsir merupakan suatu amalan yang bagus ya. Dan juga merupakan ibadah. Karena tafsir ini adalah kita mempelajari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita ya, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu dia akan satu huruf ya akan mendapatkan 10 pahala ya. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini huruf yang mudah dan mudah diucapkan, memiliki pahala yang sangat tinggi ya. Bagaimana ketika kita juga berusaha untuk memahami maknanya, bukan hanya membaca saja, tentunya itu lebih agung. Karena pedoman dan juga tuntunan dalam agama kita, agama Islam itu nomor satu adalah Al-Quran. Kalau seseorang tidak mempelajari Al-Quran, bagaimana dia mau menjalankan agamanya? Karena Al-Quran ini kitab kita yang pertama. Jadi kita mempelajari Al-Quran, membacanya, dan juga memahami maknanya dan mentadabburinya dan mengamalkannya. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, tentunya akan mendapat derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya membaca saja ya. Membaca Al-Quran saja, dibandingkan orang yang membaca Al-Quran dan membaca tafsirnya dan memahami maknanya dan mengamalkannya, mentadabburinya, itu tentunya mendapat derajat yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kita mau paham Al-Quran, bisa mentadabburinya kalau kita tidak baca kitab-kitab tafsir? Dan salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sungguh mudah dan memang ditulis untuk mayoritas kalangan umat Islam seperti itu.
Baik, Masya Allah. Berarti memang sangat penting ya, apalagi untuk mentadaburi, tidak hanya cukup untuk dibaca saja, Ustaz ya. Nah, Baik, nah Ustaz, setelahnya nih Ustaz, ketika kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya mempelajari tafsir, nah Ustaz tentunya sudah ada buku tafsir di hadapan kita. Nah Ustaz, untuk tafsir Ibnu Katsir sendiri nih Ustaz, yang kita pegang ini bagaimana metode penafsirannya nih Ustaz? nah, Bismillah. Tafsir Ibnu Katsir, karena kita katakan di awal dia ada tafsir al-ma'thur ya, yang memang ditafsirkan ada sanadnya ya, jelas. Metode yang pertama yang dipakai oleh Ibnu Katsir, dan memang beliau tuliskan dalam bukunya itu berbahasa Arab, namun kita ringkas ya. Yang pertama tentunya dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini yang lebih tinggi derajatnya. Ada satu ayat umpamanya yang masih agak umum gitu. Namun dalam surah yang lain atau dalam ayat yang lain lebih jelas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh berkah. Kemudian beliau menafsirkannya dengan surah atau dengan ayat yang lain. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Oke, berarti dijelaskan ayat dengan ayat. Ya, dijelaskan ayat dengan ayat seperti itu ya. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang berkah ya. Kemudian dijelaskan dan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu karena memang ini derajat yang paling tinggi. Menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan metode jika dia tidak temukan dalam Al-Qur'an tafsirannya, maka dia tafsirkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat banyak kita lihat dalam buku tafsir. Umpamanya yang menjelaskan tentang penciptaan manusia ya, penciptaan manusia laki-laki dan perempuan seperti ini. Nanti beliau akan tafsirkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya seseorang atau seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jelaskan dengan hadis tersebut dan hadis itu menguatkan seperti itu. Ini metode yang kedua, ditafsirkan. Pertama tadi Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Dan jika dia tidak dapatkan dalam Al-Quran dan tidak dapatkan dalam hadis, maka dia ambil tafsiran dari para sahabat ya, dari para sahabat. Jika tidak ada dari para tabi'in, jika tidak ada para orang-orang setelah mereka yang mengikuti dengan cara baik, bahkan dia kadang menukil pendapat tabi'in ya seperti Mujahid dan yang sejenisnya. Bahkan kita katakan dia menukil juga pendapat Al-Imam At-Tabari. Sebagaimana kita katakan tadi, Al-Imam At-Tabari sebagus buku tafsir yang menjelaskan Al-Quran secara ma'thur, yang memang ada sanadnya ya. Dan dia juga menyebutkan kadang seperti itu, pendapat At-Tabari seperti itu. Dan inilah beberapa metode beliau. Walaupun memang masih banyak lagi seperti metode beliau menjelaskan tentang Israiliyat ya. Tentang Israiliyat, apa maknanya Israiliyat? Israiliyat itu adalah jika ada kisah-kisah tentang Bani Israel ya. Tentang Bani Israel. Dia ada 3 metode dia sebutkan di situ tentang Israiliyat. Yang pertama, yang jelas kesalahannya maka dia katakan ini batil. Yang kedua, kisah itu ada dan dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dia katakan benar. Kemudian yang ketiga, tidak disalahkan, tidak dibatilkan Al-Quran atau juga hadis, dan juga tidak dibenarkan, maka dia diam di situ. Karena memang kita tidak dipermasalahkan Rasulullah. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Maksudnya jika ada suatu kisah tentang Israiliyat boleh kita sampaikan kepada orang. Jika kisah itu tidak salah dan juga tidak benar, boleh kita ceritakan untuk sekedar mengambil ibrah atau pelajaran. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi metodenya sangat baik gitu ya. Metodenya tadi di awal Al-Quran dengan Al-Quran, kalau tidak ada Al-Quran dengan hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Baik Ustadz, mungkin di kesempatan kali ini kita memberikan contoh ya dari salah satu metode tafsir dari Ibnu Katsir ini Ustadz. Iya. Kita mungkin ambil dari yang paling mudah ya, surah Al-Fatihah umpamanya ya. Seperti tafsir isti'adah dan hukumnya, mengucapkan isti'adah. Karena kan dalam membaca Al-Fatihah sebelum kita sholat atau dalam keadaan tidak sholat membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya.
Kemudian ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Beliau mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Iya. Ini beliau jadikan dalil ya. Sebagaimana kita katakan tadi, ada Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Dan masih banyak lagi khususnya pengucapan amin ya. Iya. Pengucapan amin. Di sini banyak dijelaskan. Jika seorang imam itu mengucapkan waladdallin, Iya. maka kalian bacalah amin. Gitu. Amin. Maka itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir yang lain di sini, karena memang mayoritas tafsirnya ini ditafsirkan dengan Al-Quran atau hadis atau perkataan para sahabat atau para ulama. Dan ini bisa kita lihat ya, tidak mungkin kita baca semua ya. Iya. Bisa para pemirsa membelinya ataupun menghadiahkannya kepada orang lain. Dan beliau sebutkan juga ini tentang bismillah saja dia bahas banyak ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang bismillah saja dia baca seperti ini. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dia sebutkan juga hadis Rasulullah. Iya. Tidak diterima wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah. Iya. Dia jelaskan tentang bismillah semua di sini. Kemudian hal-hal yang lain seperti Al-Fatihah juga ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin ini dia tafsirkan ini banyak hadisnya seperti itu. Yang jelas seperti metode yang kita sampaikan tadi. Jadi jika ada dari Al-Qur'an ditafsirkan dari Al-Qur'an, jika tidak ada maka dari hadis, jika tidak ada dari hadis maka perkataan para sahabat, para tabi'in ya. Jika tidak maka diambil dari tafsir At-Tabari seperti itu. Masya Allah. Sampai-sampai dia ngambil dari tafsir At-Tabari. Nah, Berarti gamblang ya. Tadi aja pembahasan bismillah itu bisa sampai berhalaman-halaman ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini tentunya sangat layak dimiliki oleh pemirsa di rumah sekalian. Bagaimana biar kita bisa lebih mempelajari tafsir Al-Quran. Dan kembali tadi Ustaz, bagaimana pentingnya mempelajari tafsir itu adalah untuk mentadaburi. Betul, Masya Allah, luar biasa. Oke, baik nih Ustaz. Kita membahas lagi nih Ustaz tentang metode atau hal yang menarik. Contoh nih Ustaz dari tafsir ini nih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kita ambil kembali dari surah Al-Baqarah umpamanya ya. Perlu kita ketahui ini buku tafsir ini menunjukkan memang penulisnya itu memiliki ilmu yang sangat banyak Sangat ya. luas ya. Sangat luas pengetahuannya. Dia sebutkan surah Al-Baqarah dan sebelum menafsirkan dia sebutkan juga keutamaannya. Iya. Keutamaan surah Al-Baqarah disebutkan beberapa hadis ya. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kemudian fa innal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulus syaitan. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Iya. Dia belum memulai mentafsir, dia mentafsirkan nama surahnya dulu. Masya Allah. Al-Baqarah ya, belum masuk kepada Alif Lam Mim. Surahnya saja sudah dia jelaskan Iya. tentang surah itu. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadis yang panjang ya, kita ambil yang agak pendek. Iya. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Artinya saja mungkin kita bacakan. Iya. Artinya, semoga aku tidak mendapati salah seorang dari kalian meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain sambil bernyanyi serta meninggalkan surah Al-Baqarah. Masya Jelaskan surahnya saja, nama surahnya, tanpa membacanya. Jadi kita memang dianjurkan baca surah Al-Baqarah ini. Terutama ketika rumah kita itu mungkin ada masalah ya, maka kita perbanyak membaca surah Al-Baqarah. Karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, dia tidak akan dimasuki oleh setan. Dan juga kita lihat ini sangat banyak ya, tentang surah umpamanya dzalikal kitabu la raiba fih, ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iya. Maka disebutkan di sini ada beberapa hadis ya. Beliau menjelaskan diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Atiyah As-Sa'di, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa ya, hudan lil muttaqin tadi, dijelaskan dengan hadis.
derajat takwa hingga dia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya karena khawatir akan menjerumuskannya ke dalam yang tidak boleh dikerjakan. Iya. Jadi dia tafsirkan al-muttaqin tadi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita tahan kembali dan insya Allah kita akan membahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Bedah Buku dan masih kita membedah di buku Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita sudah membahas tadi dan bagaimana metode dari Tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, Ustadz, kita akan membahas mengenai gaya bahasa dan alur dari buku Tafsir Ibnu Katsir ini bagaimana nih, Ustadz? Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sebagaimana kita katakan tadi, gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang mudah ya. Mudah, ringkas dan tidak sulit. Karena ada beberapa tafsir ya yang menjelaskan ayat itu panjang sehingga membosankan ya. Atau pendek sehingga merusak makna. Dia tidak panjang namun ringkasnya dia tidak merusak makna. Karena memang beliau menafsirkan itu sesuai dengan ilmu yang dalam dari beliau ya. Sehingga kita lihat buku tafsir dia ini ketika kita baca ini seolah-olah kita tidak butuh lagi kepada buku tafsir yang lain seperti itu. Karena memang dia ringkas, bahasanya bagus dan juga metodenya yang paling penting tadi metode paling selamat. Metode paling selamat tadi kita katakan dia tidak menafsirkan dari pikirannya. Karena kadang kalau menafsirkan dari pikiran kita ini bisa muncul godaan-godaan dan juga hawa nafsu sesuai kemauan kita ya. Iya betul, mungkin bisa merubah-rubah. Ya, bisa merubah makna seperti itu. Namun jika dia tafsirkan berdasarkan sanad ya dari fulan, maka itu adalah jalan yang paling selamat. Karena memang ini juga adalah ilmu keutamaan Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Kalau memang setiap orang mengatakan apa yang dia inginkan, itu kacau. Makanya Ibnu Katsir membuat metode seperti metode ahlu hadis ya. Mereka tidak berbicara dari diri mereka sendiri, namun mereka ambil dari sahabat umat an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Karena ini metode yang paling selamat. Nah, baik, masya Allah, luar biasa. Nah, Ustaz, kira-kira nih Ustaz, apa yang antum sukai nih Ustaz dari buku tafsir ini nih Ustaz? Yang saya sukai dari buku tafsir ini, pertama dia buku tafsir ini sangat mencakup semua ya pemahaman kita. Umpamanya ketika ada kisah dalam Al-Quran dia ceritakan kepada kita dan dia tambahkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam surah Al-Fil umpamanya, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia menjelaskan tentang ashabul fil. Dalam surah itu tidak ada penjelasan siapa itu ashabul fil. Maksudnya hanya secara umum. Namun beliau jelaskan kepada kita dengan kisah seperti ashabul fil itu adalah raja dari Yaman ya. Raja dari Yaman seperti Abroha. Dan itu jelaskan. Bukan hanya itu saja dia jelaskan. Sebelum Abroha itu menjadi raja di Yaman, dia jelaskan juga bagaimana proses Abraha itu menjadi raja di Yaman. Dia jelaskan dan dia sambungkan dengan surah yang lain seperti surah Al-Buruj umpamanya yang dibakar orang di paret itu. Hidup-hidup dibakar di paret. Dia sambungkan seperti itu. Sehingga pemahaman kita itu tidak istilahnya terbatas. Luas gitu berarti. Jadi luas seperti itu. Jadi siapa yang mau memahami Al-Quran secara luas, maka bacalah tafsir Ibnu Katsir. Ini yang pertama. Dia jelaskan kepada kita secara puas ya. Kemudian yang kedua, ya cara dia itu yang saya sukai dari cara dia menjelaskan ayat itu. Umpamanya tentang satu ayat dia jelaskan dengan ayat yang lain. Kemudian juga ada kata umpamanya al-muttaqin umpamanya
Dijelaskan kepada kita siapa itu al-muttaqin. Dijelaskan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang saya suka ini dari buku ini ya bisa kita menilai ya, menilai bahwasanya penulis buku ini bukanlah orang yang sembarangan. Maka sungguh tidak merugi kita ya memilikinya, dan juga banyak para ulama memuji dia. Para ulama memuji dia. Sehingga kita katakan tadi Al-Imam As-Suyuti tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata tadi. Saya tidak pernah melihat orang menulis buku tafsir seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dia mengatakan ini Al-Imam As-Suyuti bukan begitu saja, karena memang dia mungkin sudah baca buku tafsirnya. Karena Al-Imam As-Suyuti juga memiliki buku tafsir. Memiliki buku tafsir. Dan dia baca buku ini, dia katakan seperti itu. Karena tentunya itu dari hasil penelitian dia yang sudah panjang. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi nih Ustadz. Mengenai segmentasi pembaca nih, maksudnya Ustadz kira-kira lebih cocok di kalangan mana saja yang berhak memiliki buku ini atau memang semua? Nah, gimana nih Ustadz? Kalau saya melihat ya, buku ini kalau kita runtutkan kepala yang lebih berhak memilikinya, tentunya adalah orang-orang yang banyak waktu mereka dengan Al-Quran, yaitu orang yang mempelajari tafsir. Namun, sebagaimana kita katakan tadi, karena bahasanya ringan, tidak sulit, setiap orang bisa memilikinya. Setiap orang bisa memilikinya. Apalagi kalau ini memang terjemahan. Ya, apalagi ini sudah diterjemahkan. Dan tafsir Ibnu Katsir ini sudah banyak diterjemahkan di beberapa terbit, terkhusus penerbit pustaka Imam Syafi'i ini ya. Jadi setiap kalangan bisa memilikinya. Baik, Masya Allah, berarti semua kalangan bisa memilikinya, apalagi ini terjemahan. Ya kalau lebih sudah pandai lagi, bisa lagi yang aslinya bisa. Baik, Masya Allah, luar biasa. Nah, Ustadz, di kesempatan kali ini Ustadz sebagai penutup Ustadz untuk memberikan kesimpulan mengenai buku ini, Ustadz mungkin Ustadz bisa memberikan penilaian atau kesimpulan mengenai buku tafsir Ibnu Katsir ini, Ustadz. Sebagai kesimpulannya, buku tafsir Ibnu Katsir ini adalah salah satu buku tafsir yang ma'thur, yang dimiliki oleh kaum muslimin ya, dari ulama yang sangat terkenal. Kemudian kita ketahui Ibnu Katsir beliau hidup dalam keadaan yatim ya. Jadi keadaan seseorang atau kondisi seseorang dalam keadaan yatim, tidak memiliki bapak, tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang ulama. Tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang ulama. Berapa banyak muncul para ulama yang mana mereka adalah anak yatim. Seperti Al-Imam Al-Bukhari ya, Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini motivasi bagi orang-orang yang lahir dalam keadaan yatim. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir lahir dalam keadaan yatim, namun dia bisa menjadi ulama kaum muslimin. Ya, kisahnya sangat panjang. Kemudian sebagai kesimpulan, metode dia ini metode yang sangat bagus. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, pendapat orang-orang setelah mereka ya, dan juga bahkan pendapat Al-Imam At-Tabari. Dan juga metode dia dalam menulis. Metode dia dalam menulis untuk memudahkan kita juga. Beliau juga tidak hanya menafsirkan surah itu saja. Dia juga sebutkan keutamaan surah ini. Pokoknya surah yang memiliki keutamaan, dia juga sebutkan. Pokoknya surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa dan sejenisnya ya, semua dia sebutkan jika memiliki keutamaan, dia juga akan jelaskan. Dan juga dalam Israiliyat yang kita katakan tadi, jika itu riwayat yang batil ya, yang tersebar ya, maka dia akan jelaskan itu batil. Karena banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang menjelaskan tentang nama, umpamanya nama 7 orang Ashabul Kahfi. Kadang ada yang menyebutkan nama itu 7. Padahal tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Kadang jika dalam kondisi seperti ini, bahkan nama anjingnya mereka sebutkan ya, maka dia katakan umpamanya hadis ini atau berita Israel ini batil, atau berita ini sahih, seperti itu. Dan
sebagai rangkuman juga saya wasiatkan ya diri saya sendiri dan juga seluruh kaum muslimin untuk senantiasa membaca tafsir. Karena tafsir adalah menjelaskan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mari kita sama-sama untuk membeli buku ya. Terutama buku tafsir untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama Islam. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, tidak terasa sahabat warga muslim dimanapun Anda berada, waktu kita sudah berakhir. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas banyak manfaatnya. Dan tentunya Ustadz terima kasih banyak atas kehadirannya di kesempatan kali ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.